Ya, kalau kita pandangan secara Islam, jadi yang mengatakan bahwa semua agama adalah sama itu adalah salah. Tidak ada semua agama sama, berbeda sekali. Dasar di dalam agama yang ada di dalam agama-agama yang itu sudah sangat berbeda. Satu contoh saja ya. Islam itu adalah agama yang berkeyakinan Allah itu adalah tunggal, Allah adalah satu. Allah la ilaha illallah. Dan contoh kita yang menjadi boleh panutan untuk hidup kita adalah Muhammadur Rasulullah. Itu dasar. Sedang agama-agama yang lain tidak memiliki dasar yang seperti itu. Ya, mereka dengan Tuhan yang banyak. Ada yang Tuhannya adalah patung, ada Tuhannya 3, ada Tuhannya banyak gitu kan. Punya keyakinan yang banyak. Manusia mengatakan pluralism yang tadi itu, dia hanya melihat dari kulitnya agama tersebut. Ajarannya seolah-olah sama, yaitu ajaran yang mengajarkan kepada akhlak, mengajarkan kepada perdamaian, persatuan, menghargai orang lain, berbuat kejujuran dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu. Hal-hal seperti itu sebenarnya memang manusia pada hakikatnya ya, yang sebenarnya manusia ya seperti itulah manusia itu. Manusia itu membawakan kepada hal kasih sayang satu dengan yang lain. Itu manusia, bawaan manusia. Manusia adalah suka menolong orang lain, dia empati kepada orang lain, dia peduli kepada orang lain. Itu manusia secara umum, semua manusia dari bangsa manapun juga, dari negeri manapun juga, ya manusia itu yang asli manusia seperti itu. Menghargai orang lain, mau menolong orang lain, membantu orang lain dengan hartanya, kemudian apabila sakit dia juga merasa sakit, apabila ada orang menderita dia juga merasa menderita dan mau berbagi sebagaimana orang itu tidak menderita. Itu manusia memang sama seperti itu. Nah, agama ini mengatur, Islam mengatur lebih daripada itu, lebih dari dan yang cocok sekali dengan fitrah manusia menurut Allah dan Rasulullah adalah Islam. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara nas 'alaiha. Gitu. Hadapkanlah wajahmu dengan agama yang lurus ini, yaitu Islam, yang mana Allah ciptakan Islam ini, Allah datangkan Islam ini sesuai dengan ciptaan manusia sebagai fitrahnya manusia, jadi cocok. Ibarat ikan itu dia cocoknya ke dalam air, ya. Maka ya itulah Islam, manusia cocoknya ada di dalam Islam gitu. Dan Islam akan mengajarkan dari manusia itu punya jasmani, diajarkan dalam Islam jasmaninya. Manusia itu punya hati, diajarkan hatinya yang diisi iman. Manusia itu punya yang namanya ruh, ya ruh nanti diajarkan di dalamnya adalah cinta. Ya, kemudian manusia itu punya sir yang di dalamnya adalah musyahadah atau pertemuan dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Islam. Dan saya yakin tidak ada di dalam yang lain-lainnya. Maka tidak disebutkan sebagai semua agama mengajarkan kebaikan berarti agama itu semuanya sama. Tidak bisa seperti itu karena berbeda dasar. Ya. Berbeda dasar. Berbeda yang disembah saja berbeda. Kitabnya berbeda. Ya gitu. Sedang Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Memang ada agama yang disebut agama samawi, agama yang asal-muasalnya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Yahudi, seperti Nasrani ya. Itu adalah agama samawi yang datangnya bukan budaya, bukan ciptaan manusia, tapi samawi. Tetapi
Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa Islam dan membawa Al-Quran yang merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran yang sebelumnya. Maka hukum yang boleh kita lakukan adalah hukum yang terakhir yang diturunkan oleh Tuhan dan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Tuhan, yaitu Al-Quran melalui Nabi besar Muhammad SAW. Maka hukum-hukum yang setelahnya sudah tidak berlaku lagi. Itulah menurut Islam. Ya. Itulah menurut Islam, menurut ajaran Islam macam ini. Kalau ada pun orang-orang lain yang di luar Islam mau memiliki keyakinannya, sesuai dengan keyakinannya silahkan, tidak apa-apa. Pasti mereka juga punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Ya, masing-masing. Maka Islam itu mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, jalan hidupmu adalah jalan hidupmu, jalan hidupku adalah jalan hidupku. Ya, kamu tidak menyembah dari Tuhan yang aku sembah, dan aku pun tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Saya tidak beribadah sebagaimana cara kamu beribadah, dan kamu pun jangan beribadah sesuai dengan cara saya beribadah. Kita hidup rukun, kita hidup damai, saling menghargai, saling menghormati, jangan mengganggu, seperti itu. Tapi jangan sampai dicampur aduk. Ya, maka Islam tidak membolehkan bercampur aduk. Nah, ibadah kita sesuai Islam, ibadahlah dengan secara Islam. Menyembah dengan Allah, nyembah dengan Allah saja. Dan mengikuti cara hidupnya Rasulullah, kita ikuti cara hidupnya Rasulullah SAW. Kamu, wahai orang-orang yang non-Muslim, silahkan kamu menyembah dengan Tuhan kamu, beribadah dengan Tuhan kamu, kami akan hargai, kami akan hormati, kami tidak akan mengganggu. Ya, dan Islam itu mengajarkan keindahan. Nabi SAW, ya, kalau kita lihat di dalam sejarah, tidak ada agama yang paling toleransi seperti Islam. Menghargai orang lain seperti Islam. Ya, Nabi SAW itu ya mengajarkan apabila sampai kalau bila terjadi peperangan sekali. Peperangan itu adalah saling membunuh, saling merusak, saling menguasai, itulah peperangan. Tetapi di dalam Islam, karena kita punya contoh manusia yang terbaik, manusia yang terhebat, manusia yang paling berbudi pekerti luhur, akhlakul karimah, dipuji oleh Allah Nabi Muhammad SAW, maka kita diajarkan bagaimana? Kalau kamu ya, kemudian kamu masuk ke dalam negeri orang itu, negeri daripada masyarakat itu, tidak boleh merusak tempat ibadah orang lain. Jadi situ ada gereja, ada church, di situ ada tempat ibadahnya Yahudi, tempat ibadahnya Nasrani, tempat ibadahnya kuil-kuil atau candi-candi atau patung-patung yang ada di miliknya Buddha, miliknya Hindu, tidak boleh kita rusak. Tidak boleh dirusak. Itu menurut Islam. Dan apabila orang yang berlindung di dalam sedang beribadah, di dalam ibadah itu tidak boleh kita bunuh. Biarkan dia. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan-perempuan, gitu ya. Tidak boleh merusak tanaman-tanaman yang sedang berbuah atau yang akan berbuah, ya, baik itu tanaman biji-bijian ataupun tanaman buah-buahan, tidak boleh merusak. Ya. Dan tidak boleh memaksakan, la ikraha fid din, ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan agama. Kita tidak boleh memaksa orang untuk ikut agama kita. Silahkan, kamu mau ikut, silahkan. Kamu tidak ikut, silahkan. Kita hanya boleh untuk menerangkan, beginilah Islam, beginilah ajarannya, silahkan. Mau ikut, ahlan wa sahlan, tidak ikut juga. Begitulah ajaran Nabi SAW. Tapi kalau pikiran pluralisme yang kita disuruh untuk menyamaratakan agama, dan kita boleh beragama saat apa saja, maka itu tidak ada prinsip dalam hidup. Berarti kita harus mempunyai prinsip di dalam hidup. Hidup saya sebagai seorang Muslim, ya beginilah saya. Dan saya sebagai seorang Muslim diajari oleh Nabi saya untuk berakhlakul karimah, berbuat sopan santun, menghargai kepada manusia, walaupun secara di dalam peperangan pun kita suruh berbuat seperti itu. Bahkan Nabi SAW itu bersabda, ya, kalau terjadi sebuah perjanjian damai kepada non Muslim yang kita sedang terjadi peperangan, kemudian terjadi perjanjian damai, atau ada orang yang non Muslim datang ke
ke Islam, ke negeri Islam untuk meminta suaka, meminta perlindungan sehingga kita ada sudah memberikan perlindungan kepada mereka. Siapa yang membunuh orang itu atau membunuh kepada musuh di dalam sudah terjadi perjanjian damai, maka kata Nabi, la yasumu raihatul jannah. Orang muslim yang membunuh orang yang sudah non muslim yang sudah disuakai atau dilindungi atau sudah membuat perdamaian kepada kita, tetapi kita tetap membunuhnya, tidak akan mencium baunya surga, tidak mencium wanginya surga. Itulah bagaimana Rasulullah itu menghargai ya sebuah perjanjian dan menghargai kepada orang yang sudah meminta perlindungan kepada kita. Itu Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.